Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan, belajar bersama. Jadi kalau dibilang kuliah umum, dibilang studium generale menurut saya atau ngaji, ya ini lebih santai dari itulah ya. Ngaji lah ya, mulai lebih ngaji dengan topik kontemporer. Artinya kalau Ustadz Al-Mamiruddin di Majelis Percikan Iman mungkin ada, tentang topik-topik yang lagi up to date kemudian dibahas baik dari segi fikih, dari segi akidah kan misalkan seperti kehidupan baru di masa yang akan datang, tata cara beribadah. Sekarang dibahas juga oleh teman-teman Percikan Iman. Menarik ya, dan mulai hari ini juga tadi ada satu berita gembira, Masjidil Haram sudah mulai beroperasi kembali dengan protokol kesehatan. Jadi artinya sebenarnya lepas ya dari apa keyakinan kita, apa aliran kita, apa kepentingan kita, rupa-rupanya saat ini memang ada tatanan baru yang kemudian membuat kita berpikir lebih fundamental, lebih pada nilai-nilai prinsip. Mungkin selama ini kita seolah diingatkan gitu ya oleh Allah bahwa kita terjebak di dalam konsep yang mengedepankan aspek material gitu. Ternyata setelah beberapa waktu bahkan beberapa bulan mungkin kita sekarang mulai bisa berpikir rasional ketika kita mendekati Allah itu yang dipentingkan apa kan gitu ya. Kayak kita bisa ke Masjidil Haram ya dengan berbagai aturan untuk kepentingan bersama, kenapa tidak gitu. Mungkin ya sekarang bukan persoalan ngariung rarameannya gitu meskipun itu juga bagian silaturahim karena terbukti sih kalau menurut saya ya selama ini kita punya physical proximity, kedekatan secara fisik, tetapi jauh di hati. Bener juga, kadang-kadang kita tuh berada di kerumunan, rame gitu ya, di tempat ibadah, di tempat hiburan, toh kita tidak saling mengenal gitu satu sama lain karena konteks ukhuwahnya pada akhirnya mengacu pada egosentrisme masing-masing. Artinya lebih kepada ya tadi tuh di dalam diskusi yang forum Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas tuh bagus tuh. Bahkan cara berpikir pengambil kebijakan yang punya aset infrastruktur negara aja katanya masih berpikir wekmu wekmu wekku wekku. Ya itu bahasa Jawa ya, dalam bahasa Indonesianya seolah-olah digambarkan punyaku punyamu punyamu jangan saling ganggu lah gitu. Padahal itu fungsi layanan publik. Jadi artinya ya tidak heran ketika ada katakanlah apa ya orang membangun fasilitas pelayanan publik tapi satu instansi gitu. Di sebelahnya ada yang bangun persis gitu padahal fungsinya sama. Ya kan kalau kita logika sederhana saja gitu kita membangun dua fasilitas yang punya fungsi hampir sama, saling beririsan, bahkan lebih jadi justru pemborosan karena justru jadi cost center kan karena yang memanfaatkan orang 20 misalnya. Jadi terbagi dua layanan gitu kan, milih A, ada yang milih B, padahal sebetulnya kapasitas dari satu unit layanan bisa 50. Artinya dengan bangun satu saja sudah cukup dan tapi ya inilah karena prinsip dasarnya itu adalah wekku wekku wekmu wekmu gitu ya katanya itu tadi lucu juga tuh Pak Hiramsah Taib ya Pak Iramsah itu staf khusus Menteri Pariwisata menyampaikan begitu. Kesulitan kita membangun katanya karena kita punya budget yang kemudian menjadi sangat membengkak ketika akan mengembangkan satu kawasan, misalnya kawasan terpadu, kawasan berikat, kawasan wisata dan sebagainya. Karena semua instansi itu ingin membangun gitu secara infrastruktur. Nah ini paradigma kita mungkin ya bahwa ketika kita ya mungkin bukan hanya persoalan uang ya mungkin itu juga ada ya finansial anggaran mungkin ada saya walau alam saya tidak berani masuk ke ranah itu tetapi mungkin juga ada kebanggaan kali ya kalau sesuatu yang kita bangun itu tuh saya yang bikin tuh gitu misalnya kayak rumah sakit misalnya itu rumah sakit yang gede tuh saya loh padahal sebelahnya juga ada gitu rumah sakit dari instansi yang lain misalkan dan mereka saling punya kebanggaan yang sebetulnya harusnya menjadi bangga ketika bersama. Nah, inilah yang mungkin platform yang harus kita bangun ke depan. Nah, itu hanya intermezzo. Saya juga menyampaikan update gitu untuk teman-teman. Baru saja saya dengan Uda Hendra juga mengikuti sebuah kegiatan yang sangat menarik kalau menurut saya ya, satu kuliah. Nah, itu benar tuh kuliah umum dari seorang pakar dynamic system dan juga system thinking. Ya, outcome-nya antara lain modeling. Meskipun tadi Pak Teten juga mengatakan software modeling itu hanya alat. Yang terpenting itu adalah sistematika berpikir. Artinya matematika, fisika, apapun itu ilmu adalah cara gitu sebenarnya untuk membantu cara berpikir kita agar sistematis, terstruktur, dan bisa juga memberikan hasil yang terukur gitu kan. Jadi artinya apapun lah, mau software kayak, mau kitab panduan kayak, mau cara berkomunikasi kayak, itu kan cara ya, alat gitu. Namanya juga tools. Sehingga
walau bagaimanapun prosesornya, engine-nya yang ada di sini. Jadi tadi juga bagus tuh closing statement-nya. Jadi artinya pada dasarnya kita mengembalikan kepada kebesaran zat yang menciptakan. Adapun modeling atau simulasi itu hanya upaya kita untuk mereka gitu. Mereka tuh apa ya? Menduga gitu. Kira-kira seperti apa sih? Tapi nanti misalnya Tuhan mengkaruniakan satu keputusan yang berbeda karena tidak masuk di dalam variabel yang kita pertimbangkan, kan bisa ya, kan kita itu sangat terbatas gitu kemampuan kita. Baik, maka mungkin sudah bisa mulai ini Pak Hendra share screen-nya karena kita itu tadi pengantar saja ya, pengantar saja. Nah, teman-teman, wah ini menggoda sekali. Jadi kemarin kita tuh sudah berbicara tentang manusia, tentang otak. Tadi kan disebutkan ya di video pengantar gitu, bahwa science thinking itu ya cara berpikir manusia tuh ya otomatis pada dasarnya akan mencakup wilayah atau domain yang cukup luas. Kemarin kita berbicara peradaban, tapi dari aspek, kita ambil cuplikan gitu ya. Ya nggak mungkin juga lah kita menceritakan sejarah peradaban berdasarkan pendekatan arkeologi ataupun antropologi, lalu seluruh titik yang ada di seluruh peradaban yang pernah ada dan sampai saat ini eksis, kita analisis kan besar sekali tuh, nggak mungkin. Jadi kemarin kita cuplik gitu satu peradaban yang kebetulan dekat dengan kita di Nusantara. Oh ya, saya mohon maaf, saya mau disclaimer dulu. Kemarin saya menjanjikan akan mencoba membahas tentang Baruniang atau rumah adat di Sumba. Saya belum sempat edit filenya gitu. Saya ingin bikin file yang lucu sebenarnya supaya nanti infografisnya bisa disimpan sama teman-teman gitu, karena tidak sekedar sebuah scanning dari buku yang kemudian statis gitu. Ya pengen bikin edit-edit dikit lah supaya menarik. Dan itu saya, tapi sebelum kita masuk ke yang materi kita, terpaksa saya sedikit ulas karena saya janji sih ya kemarin, nggak enak dong kalau nggak amanah. Jadi Baruniang itu modelnya seperti kerucut, seperti iya kerucut benar. Pada dasarnya hampir semua peradaban di dunia itu mensimbolisasi gitu ya, kehidupannya itu mengerucut pada pertemuan kembali dengan yang menciptakan. Jadi atau ya istilahnya semua juga mencari jalan pulang lah gitu ya. Dan kita lihat ya hampir semua tempat ibadah ataupun juga tempat yang disakralkan, bahkan juga tempat tinggal gitu, itu senantiasa membentuk satu gitu ya. Meskipun atap bagonjong misalkan di Minang itu ada dua ini seperti tanduk kerbau gitu ya, atau juga di Toraja gitu, meskipun dari sisi depan kelihatan satu tapi naik juga. Rumah adat suku Batak juga demikian, tetapi pada akhirnya selalu ada titik gitu, ada satu titik yang mengerucut gitu, yang kemudian seolah-olah mengkanalisasi semua harapan dan pencarian gitu kepada satu titik utama atau ahad, sebagaimana Bilal bin Rabah kan ketika disiksa, ketika ya hanya mengatakan ahad ahad gitu, dia hanya menginginkan yang satu, yaitu bersatu kembali dengan yang menciptakan. Itu saya kira hampir semua keyakinan punya pendapat yang sama tapi diartikulasikan secara berbeda. Maka ya kalau bagi kita mungkin sebagian besar yang mengikuti kegiatan ini Muslim ya kedepankan lakum dinukum waliyadin di dalam konteks kebaikan yang memang harus kita pertanggungjawabkan dalam upaya untuk memuliakan apa ini baik, itu harus kita kembalikan pada apa yang telah kita jalani sebagai sebuah konsekuensi logis dong gitu ya. Tetapi kita juga tidak menyalahkan. Makanya kita bilang tadi lakum dinukum waliyadin, silakan gitu. Jadi yang lain pun silakan berlomba-lomba gitu untuk menunjukkan kemuliaan akhlak yang tentu saja akan berdampak konstruktif bagi peradaban. Karena kan kalau saya kira semua domain aturan dasarnya sama gitu ya. Ya di mana-mana gitu ya, tidak hanya dalam konteks regulasi pun dalam kanal agama gitu. Misalkan mencuri kan nggak boleh, itu adat manapun tidak boleh ya. Kecuali ada beberapa hal yang memang akan bukan tanda petik ya, seperti di Kampung Sasak misalnya, di Kampung Sasak di Nusa Tenggara Barat itu perkawinan itu jadi apabila seorang wanita diculik gitu, dicuri dari keluarganya. Tapi itu sebenarnya sepengetahuan sih, jadi ya hanya semacam uji nyali bahwa benar ada niatan yang kuat dari calon mempelai pria untuk memperjuangkan apa yang menjadi dambaan hati dengan resiko. Ya, dan perlakuannya itu serius loh. Kalau ketahuan ya emang kayak seorang pencuri atau penculik ketangkap. Jadi artinya sangat berisiko, adrenalin challenge sekali. Nah ini menunjukkan sebenarnya sejauh mana itikat
dari orang yang bersangkutan untuk memperjuangkan apa yang diharapkan. Ya mungkin kalau saya atau teman-teman di sini ya mending nggak jadi deh daripada digebukin sekampung kan gitu ya. Ini bukan main-main ya, karena kebetulan itu kenal. Ini kan dia mau menculik anaknya Pak ini cuman sekedar supaya dia bisa syarat pernikahan, gebukinnya pelan-pelan. Enggak, ini bonyok. Benar-benar bonyok. Jadi dalam pengertian, ini benar-benar uji nyali. Dan itu menurut saya jadi menarik. Kenapa? Karena dengan demikian kita seolah-olah berpikir bahwa sesuatu yang kita dapatkan dengan ya itu tentu akan berbeda dengan apa yang tanpa daya. Sehingga kita juga lebih menghargai. Dan yang wanita pun juga berhak untuk tidak menerima. Artinya kesetaraan juga ada. Mereka juga kalau nggak mau diculik ya melawan, jadi benar-benar nggak mau gitu. Sehingga ini bukan persoalan bahwa apapun ada inisiatif pria yang bersifat patriarki, tidak gitu. Jadi ini bagus ya untuk dipelajari. Mungkin Pak Kemal yang dan Mbak Ica yang memang juga memperjuangkan ini supaya menjadi bagian edukasi pada masyarakat bahwa di mana setiap individu itu juga punya hak gitu ya, selain dan kewajiban. Ya kalau saya ingin memotret secara proporsional kedua-duanya, dan terkadang kebijakan yang lahir dari sebuah peradaban rumuskan kan tidak hanya 1-2 tahun, melainkan bagian dari kearifan yang berkesinambungan dan juga bisa diterapkan secara berkelanjutan. Jadi ya insya Allah lah bagus-bagus gitu. Ya kita juga jangan anti gitu ya, wah bahwa sekarang sudah datang abad baru yang terdahulu, goodbye lah gitu. Nah ini yang mungkin pada beberapa ya komunitas, anak-anak muda dan sebagainya sudah mulai muncul juga kesadaran gitu untuk mempelajari siapa kita, apa sih yang sebetulnya dulu menjadi tatanan, apa sih yang sebetulnya di panduan gitu ya. Sehingga ada beberapa yang kemarin sempat saya cerita ya, ada beberapa anak muda ya, dengan musisi gitu, dengan pendekatan musik malah mengangkatnya lagu-lagu pentatonik gitu ya, karena ada eksotisme. Nah, saya harapkan jangan berhenti sampai di sekedar eksotisme gitu, tetapi kemudian atau nilai-nilainya. Nah, maka Baruniang itu sama gitu ke atas, dan ini adalah dan tujuan utamanya selain tempat berlindung dari sengatan panas dan juga derai hujan, juga ada fungsi sebagai ketahanan mandiri keluarga. Artinya pasti ada tempat menyimpan bahan pangan, tempat untuk melakukan relasi antar keluarga. Jadi kayak ruang tengah. Yang bulat kan ruang tengah, tempat masak bersama, makan bersama. Karena di sini sebetulnya ada secara psikologis ya, yang mempererat hubungan gitu di antara beberapa individu yang bersepakat untuk menjadi sebuah unit keluarga. Itu kan terjadi di momentum tentu. Kalau tidur juga kan nggak komunikasi, tapi ini ketika sama-sama masak, sama-sama makan gitu. Sehingga sebenarnya ruang utama dari beberapa tempat tinggal yang masih bertahan di beberapa budaya itu dapur. Sayangnya peradaban kita kemudian bergeser karena kita kemudian jadi jarang masak, kemudian kita jarang bersentuhan pengolahan bahan pangan secara mandiri. Itu fungsi dapur menjadi termarginalisasi. Bahkan di beberapa desain rumah modern, dapur itu di tempat yang kelihatan, sehingga juga kalau perlu nggak bisa diakses gitu oleh orang yang jadi masuk daerah private, tapi private-nya private jorok gitu, ditaruh di tempat yang tersembunyi gitu. Nah, padahal sesungguhnya kalau kita lihat filosofi dasar keguyuban manusia diawali dari kebersamaan nasib, dan itu ditandai dengan adanya pemenuhan kebutuhan paling fundamental, yaitu makanan. Nah, maka hari ini kalau kemarin kita sudah berbicara tentang kuasa relasi, jadi ya bagaimana seseorang itu membangun monarki, kemudian memindahkan ibu kota, kemudian ya itu yang kemarin pertanyaan yang belum terjawab, sih bikin bangunan tuh spektakuler, apakah yang menjadi penguasa di masa terdahulu itu mengidap megalomania gitu ya. Sih misalnya apa benar Chrysler Building yang di New York itu harus dibangun sekian ratus meter, sekian ratus lantai, atau bursa yang ada di Dubai itu emangnya harus tinggi itu, ataukah memang menara 101 Taipei itu harus apa memang kepake semua gitu. Nah, ruangan-ruangannya. Jadi artinya membangun sesuatu yang bersifat monumental itu benar-benar untuk monumen atau fungsional. Gitu. Ya, biasanya sih ya, memang ada beberapa pemikiran gitu, baik dari pemerintahan ataupun swasta gitu untuk membangun sebuah tower karena tuntutan gitu, tuntutannya dibutuhkan gitu ruangan secara vertikal karena untuk yang horizontal sudah tidak bisa gitu dan sebagainya. Ada, tapi ada juga yang memang
ya ingin menunjukkan gitu, bahkan bisa menjadi benchmark sebuah kota gitu dengan gedung yang melampaui tingginya awan. Itu kan sangat spektakuler. Ya kalau punya uang mungkin tidak persoalan, yang kemudian yang tidak terlepas dari itu juga harus dikelola persoalan yang bisa ditimbulkan secara lingkungan. Nah, itu. Maka kalau kemarin itu bahasanya tampaknya kesannya belum iya sih, karena banyak banget kita baru berbicara dengan melompat-lompat Indonesia prasejarah sampai sejarah awal gitu ya, kerajaan pertama ditemukan Salakanagara itu ya, dan ada bukti dari kunjungan Ptolemeus yang menyebutnya sebagai Argire. Kan nggak mungkin juga ya kalau sampai tahun 2020 kita bahas satu persatu apa yang terjadi, perubahan apa yang kemudian mewarnai, kayaknya itu jadi 1 tahun penuh kayaknya kita kegiatannya seperti ini. Nah, maka saya ingin melontarkan pada kesempatan kali ini, tadi Baruniang itu, yang tadi ya saya sedikit kembali ke Baruniang, itu tempat interaksi sosial, terbangunnya kuasa relasi, yang saling berempati. Dan itu ada tempat makanannya, tempat masaknya, tempat beristirahatnya, tempat menyimpan barang berharganya, dan itu tadi sifatnya semua naik ke atas. Itu yang masih asli mau dilihat ada di Wairebo, di Nusa Tenggara Timur, dari Labuan Bajo bisa naik mobil lagi tapinya gitu ya. Di daerah kalau di Sumba ada beberapa kampung adat, misalkan kampung adat Tarung, tempatnya para Twin ya, Rato, kita pemimpin adatnya itu namanya Rato. Nah itu juga punya makna filosofis ya, begitu mendalam, karena rumah itu sebetulnya sebuah pencarian. Jadi ibarat kata jiwa kan, manusia yang kemudian entitas utuh pun sama, mencari rumah untuk bisa berlabuh, untuk berteduh, dan untuk juga sama-sama sebuah biduk yang kemudian diharapkan akan bisa mencapai sebuah pelabuhan tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kan seperti itu. Nah, tapi pintas. Nah, maka pada hari ini kebutuhan kedua primer yang juga melekat gitu ya, berasosiasi dengan pencarian tujuan di dalam kehidupan itu, dan yang merupakan bagian dari sejarah peradaban, itu adalah kuliner atau bahan pangan. Maka tadi saya sudah melakukan kritisi, kalau kita melihat pada Baruniang, kita melihat pada rumah betang, kita melihat pada rumah gadang gitu ya, di fase-fase terdahulu mungkin. Fungsi dapur dan makan bersama itu kuat gitu ya. Jadi ya nggak tahu ketika sudah memasuki mulai abad ke-20, 19 akhir, kadang desain-desain rumah nasional kita, rumah adat kita pun juga berubah. Kenapa? Karena kita seolah punya acuan gitu. Wah, ini Belanda bagus. Oh, yang dari Eropa keren gitu kan. Seperti yang kemarin sempat saya cerita, di era abad ke-19 awal saja orang Indonesia tuh sudah ketagihan makan es batu gitu yang harus didatangkan dari New York. Ya sebenarnya kan kalau namanya es batu nggak ada rasanya ya, tetapi memang menambah satu sensasi ketika dicampur dengan minuman lain gitu. Tapi itu sangat mahal dan kemudian orang tetap mau beli karena merasa bahwa di situ ada fulfill of experience, jadi pemenuhan terhadap pengalaman yang berbeda. Nah, jadi pengalaman kita terhadap dapur ini bergeser gitu. Kenapa? Apalagi sekarang ya dengan adanya beberapa metode online untuk mendapatkan bahan makanan dan makanan jadi siap makan, itu ya kita semakin mengurangi gitu tidak kita sadari, kita semakin berkurang interaksi dengan ruang yang disebut dengan dapur. Padahal dapur itu punya makna yang sangat luar biasa. Bahkan ungkapan sastra gitu kan kayak otak itu disebutnya dapur pikiran gitu kan. Jadi artinya kan sesuatu yang mengolah dari raw material atau berapa benda yang pada saat itu belum punya nilai tambah secara daya guna, ketika diolah menjadi sesuatu yang enak untuk dinikmati sekaligus bisa bermanfaat bagi yang bisa mensyukurinya dengan mengkonsumsi dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, tentu kita bertanya-tanya. Lalu neurokuliner dengan kita sebagai manusia ini apa? Karena, nah ini, saya kemarin nyambung, saya tadi udah bilang sama Pak Admin, bahwa pada hakikatnya saya juga tidak akan dari benang merah gitu ya, supaya dari setiap kajian kita tuh ada hal-hal yang bisa kita pelajari berulang, tapi juga tidak membingungkan. Jadi, ingat nggak kurang lebih 2 hari yang lalu, 2 hari ya kalau saya nggak salah, 2 dan 3 hari, karena ini 2 sesi. Kita berbicara tentang mikrobioma, tentang satu lingkungan internal di mana penghuninya adalah mikroba atau mikrobiota gitu. Dan itu ternyata dipengaruhi keberadaannya oleh apa yang kita konsumsi gitu ya, yang namanya
probiotik. Jadi cocok atau tidaknya probiotik akan membuat apa yang hidup di dalam tubuh kita secara bersama melakukan sinergi gitu ya, simbiosis mutualisme itu bisa bertahan hidup, bereplikasi dan memenuhi kebutuhan kita terhadap kehadiran mereka. Nah itu maka probiotik itu menjadi bagian yang juga tidak kalah gitu. Dan kita juga sudah bahas prebiotiknya dan kemarin mudah-mudahan masih pada ingat bahwa ternyata bahwa ketika kita memiliki komposisi normal ataupun yang kemarin juga kita definisinya sudah kita bagi ya, ada residen flora normal, ada transient dan transit gitu. Nah, apabila kita bisa memberikan suasana yang kondusif, terutama bagi residen flora normal, maka otomatis kan kita kalau sudah ada sense of belonging, ada rasa memiliki, pasti kita juga akan membantu untuk mencari solusi apabila tempat kita itu kemudian di kemudian hari ada masalah. Nah, jadi prebiotik-prebiotik yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kita, mestinya itu akan jauh lebih baik dan spesifik melindungi diri kita. Nah ini memang kalau sudah masuk adaptasi, tentu akan muncul spesifisitas. Sama seperti juga ketika kita berbicara virus, gitu, jantung ini seperti apa, perlawanan sistem imunnya kuat atau tidak. Kalau kuat ya dia memodulasi, dia akan mengubah diri menjadi seolah-olah lebih lemah sehingga sel imun yang didedikasikan untuk antivirus itu ya dalam tanda petik seperti juga manusia nggak tega gitu. Udahlah nggak usah gitu. Atau ya dalam bahasanya ini unrecognized, jadi tidak mengenali, mungkin karena dianggap kecil, dianggap tidak berbahaya. Tuh, karena ini sebenarnya adalah proses tarik-menarik juga, bahwa ada bakteri yang menginginkan masuk penjaga yang tahu bahwa masuknya akan menimbulkan kemudaratan. Sunatullah juga. Dan mungkin juga sebagian terjadi pertempuran atau peperangan. Sebagaimana juga manusia. Ketika menjalankan satu keyakinan ternyata mendapatkan hambatan dan rintangan, ya harus berpindah. Dan perpindahan itu juga tidak semudah yang kita bayangkan. Baik. Please. Jadi lapar nih ngeliat slide-nya, tapi sih perut saya panas nih, kebanyakan makan sambal terasi berisan buru-buru. Kita lihat ya, di dalam berbagai tradisi itu kan ada ini capaian perkembangan peradaban manusia. Manusia tuh bikin milestone tuh ya, bikin tugu. Sebenarnya kadang-kadang kita juga berpikir, gedung tinggi, piramid, emang di siapa gitu, bikin tugu tuh ya yang ada di bawah. Terus bikin kayak simbol-simbol gitu kan, seperti ondel-ondel gede banget gitu. Kecil sebenarnya di dalamnya. Terus sebenarnya untuk apa gitu, fungsinya hiburan. Bergerak juga susah, paling cuma dengan lagu. Tetapi ya ini adalah ekspresi dari aktualisasi kebenaran, tidak bisa dipungkiri. Samalah dengan teori mungkin yang di dalam ilmu-ilmu humaniora disebut teori totem. Totem itu adalah satu simbol perekat lah sebagai anchor yang mengingatkan kita gitu, panjang kehidupan yang di dalamnya sebetulnya terintegrasi kehidupan kita gitu kira-kira ya. Nah, lalu itu menjadi ciri khas daerah tuh. Maka di situ coba lihat manusia akhirnya bergantung pada makanan gitu ya. Ada proses bisnis yang terjadi, orang berjualan makanan, mensubstitusi kebutuhan. Dan makanan pun karena kita berbicara indera kan, ini sebenarnya adalah stimulan terhadap indera gitu. Maka orang juga berbicara tentang musik, berbicara tentang seni panggung, berbicara tentang banyak cara untuk mengenerate keindahan di luar sana. Nah ini yang sebenarnya juga bagian yang kemarin saya sebut bahwa manusia itu memiliki satu daya yang teramat kuat, yaitu daya imajinasi. Bahkan sebagian besar imajinasi itu tidak menjadi kenyataan. Dan itu kita juga memaklumi, oh iya kan saya juga cuma menghayal. Tapi proses menghayal inilah yang pada akhirnya akan melahirkan gagasan-gagasan besar untuk merubah dunia. Jadi mungkin juga bukan beliau yang mengeksekusi, karena pemikiran ini kemudian bergema, viral lah kalau zaman sekarang, terdengar gitu oleh generasi berikutnya, dan ternyata teknologi sudah mampu gitu untuk melakukan apa yang menjadi gagasan dari orang tersebut, ya bisa dilaksanakan. Nah hal seperti ini kan menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan si teknologi itu sifatnya kan everlasting gitu ya, long life gitu, panjang gitu. Nah, bagaimana kita kemudian menciptakan sehingga bisa terus memanfaatkan. Nah, itu penting. Next please. Berikutnya. Nah, kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa gitu ya? Kenapa kok kita jadi suka makanan A? Kenapa kok orang Sunda tadi suka foto, bukan suka tari golek, suka berfoto di depan gedung sate? Kan ini adalah hal-hal yang sebenarnya bisa saja didebatkan gitu, bisa berdebat.
gitu. Itu kan sebuah gedung yang statis ya, ngapain saya foto juga besok, sekarang besok juga masih kayak gitu. Ya, tetapi yang kan bukan sekedar apa itu gedungnya, apa yang menjadi background, tetapi ini adalah sebuah pengungkit gitu ya, sebuah stimulans kecil untuk otak untuk segera melakukan sebuah proses reaksi di mana membuka folder-folder kenangan tertentu yang terrelasi dengan apa yang hari ini sedang kita bayangkan. Imajinasi itu sebenarnya proses belajar untuk apa? Mengintegrasikan gitu ya. Jadi integrator untuk beberapa memori yang tersimpan di beberapa tempat yang berbeda. Nah, dengan adanya imajinasi kan seolah-olah semua saling bertemu di satu titik gitu ya. Jadi apa yang mau kita buat? Kalau ini kita mau buat ventilator, kita harus perhatikan yang namanya PEP, kita harus memperhatikan tidal volume, kita harus banyak lah gitu. Oh ya bisa, kita nggak apa-apa, semangat. Dan itu nanti bisa kita pelajari bersama. Ini kan semangat kolaborasi dengan sinergi yang luar biasa. Keputusannya datang dari mana? Tentu saja dari daerah yang disebut executive function. Meskipun sekali lagi saya ingin ingatkan pada kita, ini adalah bukan daerah-daerah yang secara single kemudian bisa melaksanakan suatu one man show gitu, melaksanakan seluruh fungsi otak. Tidak. Nah, yang namanya circuitry functional di otak manusia itu pada hakikatnya kompleks. Jadi semua yang terlibat itu pasti memiliki peran dan porsi serta terkontrol dan terevaluasi. Nah, itu kan hebat ya. Kalau kita berbicara 1.000 saja kan sudah berapa gitu ngitungnya. Ini kan padahal seperti sel-sel neuron kita, sel-sel otak kita, itu kan jumlahnya juga cukup spektakuler gitu ya. Ada yang mengatakan sekitar 78 juta gitu ya, sampai ke jumlah-jumlah yang jauh lebih besar menurut berbagai modeling dari era embriologis. Nah, kepentingan sebenarnya kan kita mempelajari hal ngapain sih kan namanya makanan itu ataupun rumah ataupun apapun yang kemarin akan hal biasa saja. Biasa saja bagaimana? Biasa saja dalam konteks itu kan suatu hal yang kewajaran ketika kita hidup gitu. Jadi itu kebutuhan primer yang memang harus ada lah gitu. Intinya bukan tidak sesederhana itu ya. Intinya tentu saja kemampuan kita secara mengakuisisi pengetahuan tentang termasuk detail tadi tentang apa yang menjadi bagian dari kebutuhan kita dan sebagainya itu adalah bagian dari upaya untuk yang kita miliki. Jadi itu salah satu cara juga gitu untuk mensyukuri gitu ya. Jadi untuk itu kita dalam proses pengambilan keputusan pasti mengambil framing gitu ya, proses pembelajaran yang berangkat dari kondisi-kondisi existing. Nggak mungkin yang belum terjadi kemudian kita ambil pelajaran gimana ceritanya gitu. Tapi akan ngambil dari sesuatu yang sudah pernah terjadi, artinya pengalaman. Jadi ketika sekarang di kedokteran orang berteriak-teriak, please pakai dong yang namanya evidence based. Ya orang hidup itu evidence based karena nggak mungkin menggunakan future based kan. Ya pasti ada bukti, dan bukti itu pasti sifatnya past tense. Nggak mungkin dong, nanti ya buktinya saya ambil di masa depan. Gimana yang bisa diambil di masa depan tuh kwitansi. Apa yang udah kita konsumsi, apa yang kita udah bayar, nah kwitansinya diambil ke depan. Kan bukan kwitansinya disodorin duluan. Nah ini perbedaan yang cukup signifikan. Jadi kita dikaruniai 100 juta, kalau menurut fatsun umum 100 juta, tapi ada seorang profesor di Brazil mengatakan kurang lebih 78 juta sel-sel saraf yang ada di otak. Meskipun jangan kemudian berpikir, wah sedikit tuh segitu, kalah dari penduduk Indonesia. Kompleksitasnya justru lebih rumit gitu ya. Karena apa? Masing-masing bagian atau unit, meskipun tadi di dalam prosesasi dan maturasi mengalami jalur yang berbeda, tapi tetap diminta untuk menjalin komunikasi setara. Nah ini kan yang sulit ya, artinya kita sudah punya sendiri, kita sudah punya yang namanya pola dan ritme, tapi kita juga masih harus beradaptasi gitu dengan pola dan ritme orang sel lain. Gitu. Ini bukan sel gitu. Nah itu, maka range sekitar itulah. Orang Brazil bilang 78 juta, peneliti-peneliti lain kompak membulatkan juta. Tapi yang terpenting juga adalah jumlah sinap ya, seandainya paling simpel ya, yang tidak terlalu banyak gitu sinapnya itu 10.000. Yang paling banyak, yang lebih bisa mencapai 100.000 di sel piramidal yang ada di hipokampus. Katakanlah 50.000. Kalau 100 juta berapa?
gitu kan? Kurang lebih gitu. Jadi kalau dilihat di sana, inti dari aktivitas di sales bukan cuma sekedar unitnya, tetapi juga komunikasinya. Dan dalam komunikasi, kemarin di awal kita juga sudah memperkenalkan, saya meniru Kang Teten, ngajarnya pelan ngomong. Kita juga sudah mulai memperkenalkan bahwa ada beberapa mekanisme yang sejauh ini kita anggap sebagai jawaban bahwa berpikir itu apa yang berubah, apa yang bekerja, dan kemudian seperti apa mekanismenya. Ya banyak teori, terutama penganut Hebbian, itu beranggapan mengolah pengalaman, bisa menjadikannya pembelajaran, bisa membangun preferensi atau pilihan, lalu kemudian bisa melakukan recall, lalu kemudian bisa melakukan proses prosedural gitu yang ngapalin kan, kemudian bisa mempraktekin, itu kan recall ya, dan kemudian ketika bisa melakukan satu kemampuan nyupir mobil setelah kursus itu kan satu kemampuan prosedur. Pilot itu setelah flying school kok bisa nerbangin pesawat, itu kan prosedur yang kemudian menjadi bagian dari konsep pembelajaran yang kita akuisisi. Nah ini bukan berarti kemudian kita itu robot ya yang dimasukin program apa saja bisa keluar. Nah, karena ternyata untuk membangun sebuah kemampuan, kapabilitas, skill, termasuk tadi di dalam hal-hal yang bersifat profesional, pilot, masinis, dokter, juga ada beberapa faktor endogen yang terlibat tidak, sehingga mempengaruhi juga proses. Jadi suka atau tidak suka, ada orang yang setelah menjalani bergelut gitu, oh ini bukan panggilan saya, gitu ya. Saya pengen menjadi penulis atau menjadi apapun lah gitu ya, pemain drama Korea atau apa, terserah. Tetap ya, ini adalah sebuah sistem yang sangat dinamis. Nah, kita bisa bayangkan sih ya, kalau misalkan tadi ada berapa 10.000 aja yang paling jarang gitu ya, konektivitas yang kita sebut dengan sinapsis itu ada 10.000 per sel, jadi satu sel bisa membangun hubungan sinaptik 10.000. Bayangin ya kalau ini itu sudah 1 triliun, ada 1 triliun jalur koneksi di dalam brain circuitry yang kemudian bisa bekerja secara bahkan tadi bisa dikatakan bisa bekerja spektral. Spektral itu melebihi paralel. Artinya kalau paralel itu mungkin ada 2-3 proses. Kalau spektral itu bahkan ada yang berulang di satu jalur, itu juga bisa menjadi perhitungan. Jadi kan satu jalur itu ada berapa banyak sekali informasi. Ketika kita mengatakan rasa senang karena masakan yang dikonsumsi lezat, itu kan kita bisa saja di situ bertumbuk-tumbuk informasi karena harus melakukan respon ke 2-3 orang yang kemudian bersama-sama menjadi tim yang menyiapkan masakan tersebut. Sementara kita punya dataset gitu, kita punya dataset materi ya, tentang orang-orang yang tadi 3 orang itu ternyata punya latar belakang yang panjang gitu dan dekat di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita nanti mujinya ke yang A sedikit, kemudian B dan C lebih banyak, tentu akan muncul persepsi bahwa kita pilih kasih dan sebagainya. Nah ini yang kemudian kalau dilihat teman-teman, nah itu adanya di daerah ini yang ada sedang di tayangan ini. Maka saya juga ingin mengatakan bahwa persoalan makan, persoalan mikroba, persoalan bagaimana otak kita dipengaruhi oleh usus, kan kemarin kita bicarakan tuh, di mana ada peptid tirosin, glukagon-like protein 1, ada lagi kemudian kolesistokinin, ada kemudian pengaruhnya pada prekursor serotonin, ada persoalan asupan yang bisa menunjang kerja dopamin. Nah, artinya kalau itu semua teridentifikasi, kan kita bisa bayangkan bahwa apabila asupan inadekuat, tidak bagus secara proporsional, tidak memenuhi apa yang menjadi kebutuhan baik probiotik dan prebiotik, maka yang terjadi adalah juga ketidakseimbangan kinerja secara neurofisiologi. Otaknya juga jadi susah gitu untuk dikoordinasikan dengan baik dan benar. Nah, tetapi seandainya otak tersebut dapat bekerja dengan baik dan benar, dan itu dipersyaratkannya salah satunya dari asupan yang tepat, maka kinerjanya bisa terlihat, pengambilan keputusannya, decision making, policy making, ataupun juga konstruksi berpikirnya itu bisa bagus. Nah, ini istilah-istilah ya, saya pelan-pelan deh. Ini kan singkatan pula. Jadi ini yang OFC, FMPVC, DLPVC, ACC, ini adalah organnya. Dan organ ini sebagian besar terletak di daerah area yang disebut dengan prefrontal. Meskipun ada yang bersifat vertikal. Misalnya
anterior cortex cingulate itu kalau ada insula ya, misalnya nanti ada insula tuh subcortical. Nah ini nih yang subcortical tuh ventral tegmental area, nucleus accumbens, kalau amigdala bahkan di sisi dalam ya, di daerah diencephalon. Nah ini kita lihat. Maka manusia itu punya streaming, punya pancaran data yang berasal dari kebutuhan endogen yang diterima oleh sistem saraf tepi dan juga sistem saraf perpanjangan dari dan juga perpanjangan dari sistem saraf pusat yang mewujud dalam bentuk medula spinalis. Nah, maka ketika kita berbicara tentang saraf somatik yang berasal dari organ, kemudian saraf-saraf peraba, penyindra gitu. Nah, sebagian terbesar dari tubuh kita yang apabila dari superficial bisa digambarkan sebagai sebuah dermatoma gitu ya, tempat yang sensitif terhadap rangsangan kulit, maksudnya dermatom gitu. Terus kemudian tadi ada sistem persinyalan dan juga saling bertukar informasi pada organ-organ dalam, jantung, hati, ginjal gitu ya. Kalau jantung tuh bahkan sangat spesifik punya sebuah hubungan dengan jalur adrenergik, terutama karena adanya pengaturan di jantung yang menggunakan fungsi dari sistem saraf otonom atau SSO. Nah, tetapi kalau kita melihat secara umum, yang berlaku tentu saja di sekujur tubuh itu adalah satu mazhab gitu, di mana ada yang namanya sistem saraf sensoris dan namanya sistem saraf motorik ya, tentu saja untuk memberikan respon balik gitu. Nah, dari bagian tubuh yang masuk ke medula spinalis itu kemudian akan tiba di batang otak itu kemudian akan dipertimbangkan gitu ya, ini kepentingannya apa sih, derajat prioritasnya seperti apa, kita butuh baju, apakah kita butuh kebutuhan yang lain gitu. Nah itu setelah dipertimbangkan, lalu kemudian disubmit lah kira-kira seperti itu untuk mendapatkan pengesahan. Nah ini kemudian terjadi karena untuk bisa secara bijak gitu melakukan sebuah pilihan tentu diperlukan tools. Nah tadi kita lagi tentang otak, ternyata otak juga perlu tools. Dan apabila itu dikembalikan lagi kepada otak, maka tools pengambilan keputusan cerdas itu haruslah mampu mengakomodir kemampuan untuk memvalidasi data, memverifikasi kebenaran dan struktur, lalu tentu saja memvaluasi. Karena operasi matematika tanpa kesamaan nilai atau tiada kesetaraan kuantitas, ya tentu nggak bisa dioperasikan, hanya bisa disandingkan dalam bentuk narasi deskriptiva, alias diceritakan saja. Matematika ya tentu saja kita harus lakukan sebuah pengubahsuaian sehingga di dalam persamaan tidak ada ketidaksetaraan. Tuh, jadi yang sangat kesetaraan itu adalah matematika, karena kalau tidak bisa dioperasikan. Nah, maka proses yang terdiri dari area kortikal ini, kalau yang di kortikalnya itu di daerah area yang disebut prefrontal cortex, overall ya, ada beberapa area yang sebetulnya juga tidak bisa lagi dimasukkan prefrontal gitu, karena letaknya misalnya seperti orbitofrontal cortex itu kan agak di bawah dan di belakang, karena di belakang rongga mata yang diisi oleh bulbus oculi dan tempat masuknya nervus opticus kan kira-kira begitu. Lalu nah kita lihat dulunya. Ketika ada rangsang yang datang dari brainstem, kemudian akan diolah gitu ya. Dan ini tidak semata gitu satu arah gitu. Jadi ketika dia memang masuknya di misalkan dorsolateral prefrontal cortex, tetapi di sisi lain dia juga dia masuknya di ventromedial prefrontal cortex, tetapi untuk assessment gitu ya, dia juga terstreaming dengan baik, kualitasnya sama, intensitasnya sama, diterima oleh orbitofrontal cortex, sehingga di situ terciptalah yang tadi saya sebut valuasi dari hasil assignment gitu ya, dan kemudian nilai inilah yang biasanya nanti mempengaruhi kepribadian seperti apa kita. Tapi ternyata juga tidak gitu ya, ada beberapa koordinasi lain gitu ya, lintas kelompok kerja lah kira-kira begitu, dimana misalkan dari inferior frontal gyrus gitu, itu juga banyak tuh perannya di dalam menginterpret bahasa kan, itu Brodmann 434 Broca 434 Brodmann sorry, di mana punya asupan juga ke ventromedial prefrontal cortex dan dorsolateral prefrontal cortex gitu ya. Nah artinya proses ini pasti berjalan secara paralel, karena kemudian di situ apabila kita sudah memvaluasi, kita sudah melakukan suatu proses assignment, kita sudah meyakini bahwa
kata kita yang sudah diolah di OFC dan ventromedial PVC itu benar, tapi tidak ada fungsi kontrol dari dorsolateral prefrontal cortex, maka yang terjadi bisa saja nanti satu kecerobohan sehingga hasilnya tidak optimal dan kemudian kita terjebak di dalam, masih ingat nggak kemarin, counterfactual thinking, kemudian terjebak di dalam sebuah proses imajinasi yang isinya andai, jika, kalau. Nah itu ya. Jadi ini yang sebetulnya menjadi sangat krusial gitu ketika kita berbicara tentang otak ini gitu ya. Karena kalau kita lihat bahwa pada dasarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita saat ini putuskan itu tentu tidak terlepas dari yang namanya peran dari otak kita. Nah, maka kalau kita lihat apa yang saat ini sedang kita bahas, bahwa kita akan masuk ke dalam konteks peradaban yang mewujud di dalam bentuk keberagaman, keberagaman kuliner misalnya. Nah, saya juga harus melihat peran makanan itu dalam konteks prefrontal itu seperti apa, valuasi dari OFC itu seperti apa, lalu kemudian juga pengaruhnya nanti mempengaruhi emosi sejauh mana. Mempengaruhi emosinya tuh begini, artinya kita bisa pengen banget untuk mengkonsumsi dan pada saat itu mungkin ada hambatan gitu ya, kayak kemarin PSBB. Kita nggak bisa mesen, kita jadi kesel dan kemudian punya passion yang mungkin jadinya berlebih ataupun meledak-ledak atau whatever lah gitu ya. Nah, kalau dilihat gitu ya, maka kita bisa mengatakan pada hakikatnya apapun yang kita kerjakan tadi, misalkan ada hal yang menarik minat kita gitu, kemudian kita ingin memiliki, kita ingin mengkonsumsi, itu pasti semuanya harus melalui satu proses valuasi, validasi, verifikasi, dan pada akhirnya juga rasionalitas dalam mengimplementasi. Hitung-hitungannya sebenarnya ribet, tetapi kita tidak merasakan karena semuanya berjalan dalam spektral yang melebihi paralel. Kerjanya tuh langsung gitu ya. Jadi dari tadi cari cara curi-curi mau minum kopi gimana sih? Kopinya pahit, enak, sugar, strong, robusto. Nah, maka apabila ada suatu gap gitu, tadi Pak Teten juga cerita gitu ya, ketidaksesuaian antara harapan yang sudah diimajinasikan dengan kenyataan yang ada di hadapan, itu maka terjadilah pergulatan emosi gitu. Jadi sebenarnya emosi itu kognitif yang diisi dengan ketidakpuasan, jadilah emosi negatif. Gitu ya. Sebaliknya kalau kita sesuai dengan apa yang diharapkan, kegembiraan sama juga, itu kan ditunjukkannya melalui aspek afeksi kan, jadi artinya kognitifnya pasti terlibat. Sama, dan itu nanti diartikulasikan dalam bentuk bahasa yang antara lain juga diproses di inferior frontal gyrus, karena di situ ada area broca 44 dan 45. Jadi ekspresinya pasti keluar lewat kata-kata atau lewat tulisan atau lewat perbuatan dan nah itu kan di situ. Nah, tetapi saya ingin loncat ini, nanti saya akan bahas lebih banyak di kesempatan yang berbeda karena saya kan lagi mau cerita soal kulinari ya ini. Tapi intinya semua makanan pilihan dan kemudian soal rasa itu pada akhirnya larinya ke sini gitu, karena akhirnya menentukan selera, pengambilan sebuah keputusan. Kan ada makanan yang enak banget tapi juga mahal banget. Apakah itu kemudian akan kita konsumsi dan kita beli dengan segala keterbatasan yang kita miliki? Kayak sekarang nih, masa-masa di banyak yang relaksasi, sudah banyak yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas, tetapi kan di sebagian daerah juga masih belum tuntas. Ada gitu ya, makanan tertentu yang kita inginkan gitu. Tapi kan juga kita sekarang banyak pertimbangan, ya itu tadi, valuasi, assignment-nya untuk memverifikasi ini mendesak. Kalau mendesak itu solusi alternatifnya untuk mendapatkan harus seperti apa. Nah ini yang sebetulnya disebut dengan berpikir secara sistematis atau yang kerap critical thinking. Ya, next. Karena ini nanti terlalu istilah ya. Ventral tegmental area, nucleus accumbens gitu. Nah, Pak, kulinernya, aduh kayaknya kulinernya bisa-bisa jadi besok nih. Karena memang ininya pengantarnya ini cukup berat menurut saya. Dan ini penting sih untuk kita sampaikan karena pada dasarnya cara kita hidup di dunia ini pasti kemudian cara pandang kita, cara kita mengurai permasalahan kompleks yang kita hadapi seperti ini gitu. Ini kita juga belajar agama harus dari sini karena kan agama itu menjadi solusi
apa ya namanya, solusi paling komprehensif dan holistik. Di dalamnya kita harus membangun scaffold perancah gitu supaya kita bisa mencerna, mengekstrak dan tidak sekedar ngemut tetapi juga menelan dan menyerapnya gitu sehingga nilai-nilai agama itu bisa menjadi bagian yang namanya metabolit aktif apa ya itu. Artinya metabolisme beredar dan itulah yang menjadi energi penggerak kita di dalam setiap aspek kehidupan. Itu kan cakep ya kalau seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar ritual ataupun juga hal-hal yang bersifat mekanikal. Artinya mekanikal tuh kita berulang gitu aja melakukan hal yang sama dari hari ke hari. Meskipun udah berubah, tetapi polanya masih bisa diikuti, sehingga masih terus saja hal yang sama. Nah, ini ada beberapa definisi cara membaca. Saya ajari membaca tabel ini. Jadi kita lihat dulu. Hidup kita itu judulnya kan Managing Complex Change. Ini penting nih, nanti recordingnya saya kira ini menjadi diulang-ulang gitu maksudnya. Managing Complex Change. Jadi perubahan itu adalah sebuah keniscayaan sama dan ini berkorelasi dengan teori kita selama ini yaitu uncertainty. Ketidakpastian itu berarti menunjukkan, kan hipotesanya gitu ya, kalau ada ketidakpastian berarti ada perubahan. Kan simpelnya gitu kan. Sesimpel itu gitu. Tapi perubahan itu kan nggak cuma satu ya. Artinya kita dalam sebuah keluarga dengan anggota keluarga 5, yang berubah kan bukan cuma saya gitu, tetapi juga istri, tapi juga anak, tapi juga orang yang ada di rumah, tetapi juga tetangga, tetapi juga RT, tetapi juga satu negara kan berubah semua. Lalu hanya orang, ya tidak juga, gitu. Kompleks sekali karena daun juga luruh, pohon juga kemudian bertumbuh, semut juga beranak, kucing kemudian berreproduksi gitu ya, kawin-mawin dan sebagainya. Bakteri pun begitu, replication rate-nya bahkan hitungannya jam gitu ya. Coba dibiarkan 1 jam sudah 2 kali lipat dari jumlah yang semula. Misalnya seperti itu kalau kita lihat di kultur gitu. Nah, maka pasti dari konsep ketidakpastian dengan probabilitas 50% gitu. Fluktuasi atau dinamikanya luar biasa besar. Karena apa? Perubahan secara linier itu kita mungkin. Tapi perubahan secara paralel yang kemudian menentukan algoritma dan irisan di antaranya, proses konjugasinya. Kan saya kemarin sering cerita ya, bahwa pada dasarnya manusia hidup itu pasti akan beririsan dengan algoritma orang, pilihan-pilihan orang. Pilihan saya A, pilihan orang B. Sebenarnya saya menghindari B. Tetapi ketika bersinggungan dengan orang yang punya pilihan B, mau tidak mau kan saya juga harus mengantisipasi solusi apa yang terbaik apabila pada suatu saat alternatif B itu ketemu gitu sama alternatif saya yang A. Ya sama lah yang sering kita cerita, kita jalan hati-hati pakai helm di sebelah kiri, tapi kan kita nggak bisa ngatur. Ada orang yang pada saat itu ugal-ugalan, sedang punya masalah di rumah dan sebagainya, lalu tidak fokus dan tidak konsentrasi di jalanan. Gitu kan, misalnya seperti itu. Begitu kompleks, maka persoalan paling, jadi sebenarnya satu slide ini udah cukup buat menjelaskan banyak hal di dalam kehidupan. Dan ini menurut saya malah nggak tahu ini asalnya dari mana. Saya juga dapat dari seorang expert gitu, dan dia juga lupa gitu bahwa ini saya tuh kutip dari mana ya, jurnal apa ataupun presentasi siapa. Tapi ini kayaknya dari luar, soalnya menggunakan bahasanya Inggris. Nggak tahu juga, sama-sama orang Indonesia juga banyak juga bahasa Inggris. Nah, apabila dilihat di sini gitu ya, kita bisa melihat bahwa pada dasarnya itu yang sumbu X ya. Nanti kita bicaranya juga sumbu Y gitu ya. Ini kan ada 2 sumbu ya. Artinya ketika kita berbicara salah. Itu yang sebenarnya kalau kita lihat ini pokoknya ada sumbu vertikal, ada sumbu horizontal gitu ya. Jadi ada sumbu X dan ada sumbu Y gitu. Nah, di satu sumbu kita melihat adanya perubahan yang bersifat kompleks gitu ya. Kompleks managing change. Managing complex change. Bagaimana mengelola perubahan yang bersifat kompleks. Managing itu kan mengelola. Bagaimana mengelola sebuah perubahan yang bersifat kompleks gitu. Ini terbalik. Jadi ini ada di sumbu Y-nya. Sementara sumbu X-nya itu adalah beberapa variabelnya sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Apa sih yang kemudian bisa terjadi di dalam proses perubahan itu? Ini bukan grafik ordinat ya, jadi tidak bisa dihubungkan secara korelasi seperti itu. Tetapi ini lebih sebagai
gambaran apa itu namanya mental produk. Nah, ini adalah gambaran mental produk yang sifatnya deskriptif dan bukan untuk dioperasikan secara matematik. Saya kira-kira gitu. Tapi kalau mau dioperasikan dengan binari bisa. Saya bisa gitu membuat ini menjadi sebuah operasi atau modeling matematik. Tetapi kalau di sini lebih sebagai mental produk yang sifatnya adalah memberikan gambaran deskriptif apa yang terjadi di dalam sebuah proses pengelolaan perubahan yang bersifat kompleks. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ada di sebelah kanan gitu ya. Jadi kalau tadi mau pakai XY gitu ya, kita lihat sekarang di X itu ada change. Jadi itu tujuan, goalnya kan. Goalnya kita bagaimana mengelola berbagai potensi variabel faktor supaya kita bisa smooth, mulus dalam mengelola, di dalam menghasilkan perubahan. Tentu perubahannya konstruktif menuju hal-hal yang lebih baik dari apa yang selama kita jalani atau kita kerjakan. Jadi harus lebih baik, improving. Nah, kemudian variabel berikutnya atau faktor ataupun aspek berikutnya yang adalah confusion, kebingungan gitu. Jadi perubahan itu ya bisa ketika kita salah kelola ya bisa saja menghasilkan kebingungan. Palutan diwarnai dengan kegelisahan, diwarnai dengan kegundahan dan berakhir dengan kekacauan, kehancuran. Ada yang lebih berat gitu. Kalau bingung itu belum tentu cemas. Nah, kalau kita sudah bisa mempredik gitu ya, hasil akhirnya nggak sesuai dengan harapan, cemas. Karena sepertinya uncertainty-nya semakin besar gitu. Waduh, saya nanti bakal nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kayak sekarang lah kita punya banyak ketika kita menghadapi paradigma baru gitu ya, kita berdamai yuk dengan wabah ini, lalu kita mulai aktivitas supaya ekonomi bisa berjalan, yang sekolah bisa sekolah, yang kerja bisa kerja gitu. Ya karena memang tidak semua sudah bermigrasi secara online misalkan. Dan kita masih homo sapien, belum homo digitalicus gitu ya, yang kemudian entitasnya wakili avatar dan semua proses produksi bisa dikerjakan secara IoT, secara otomasi robotik. Kalau itu sudah terjadi ya terserah gitu ya, kita bisa pergi-pergi, bahkan mungkin tubuh fisik pun sudah semakin tidak diperlukan, kan kira-kira begitu ya. Saya pernah menulis tuh tentang ini gitu ya. Bahwa pada suatu saat memang ketika kita sudah sepenuhnya bisa melakukan migrasi itu, migrasi ke dalam apa namanya, ke dalam dunia digital gitu kan, maka kita akan membentuk satu identitas baru gitu ya. Kita nggak perlu ini lagi gitu. Jadi kan mungkin kita pernah cerita ya, pada suatu saat kuliner makanan pun yang terpenting adalah suatu daya energi yang secara engine biologi itu bisa dipenuhi dengan ATP. Ya selama ATP-nya ada, mineral yang diperlukan tersedia, oksigen untuk respirasi bisa, ya nggak perlu terlalu banyak itu, sehingga reaktor biologis yang digagas oleh teman-teman sekarang justru yang banyak bicara tuh teknik kimia di ITB untuk membuat semacam modeling gitu ya untuk bakteri-bakteri probiotik seperti apa hidup di saluran cerna, bagaimana memfermentasi, bagaimana melakukan degradasi kalau di lingkungan. Itu bikin reaktor biologis. Itu kan nggak dilengkapi dengan hal-hal yang complicated, sophisticated gitu. Hanya pengkondisian lingkungan, suhu tekanan udaranya bagus, dan kemudian katalisnya ada gitu, bakterinya juga tersedia, terus medium untuk hidupnya ada, makanannya ada gitu kan, premia ya dia bisa hidup gitu dan bisa kembang. Nah, jadi mungkin nanti pada suatu saat kita pun tidak lagi memerlukan organ-organ lokomosi yang bisa bergerak. Ya tadi ya, pada akhirnya lagi selama kita ada listrik ya kita mungkin kalau sudah menjadi entitas digital ya itu hidupnya nanti di jaringan gitu. Jadi sudah nama, foto kan, kemudian bentuk-bentuk 3D, holografik ataupun augmented reality kan nggak perlu orangnya, namanya juga augmented reality, realitas yang diperkaya gitu. Jadi mungkin nanti hyper augmented reality itu apa sudah entitas kita tuh ya sudah sangat sempurna di sana gitu, tapi tidak lagi di dunia material ya. Mungkin juga dan teman-teman harus bahwa selama ini bahwa sensasi yang kemudian membangun persepsi itu kan semuanya adalah biofisika. Artinya
listrik, biolistrik, ya, rasa panas, dingin, rasa asin, rasa asam, rasa manis, gitu ya. Itu semuanya adalah biolistrik. Dan kemudian juga ketika kita mengekspresikannya dalam bentuk-bentuk afeksi emosi, metakognisi yang kemudian mewujud dalam preferensi kehidupan, itu kan juga aktivitas biofisik gitu. Ketika neurotransmitter ketemu dengan bantuan ion, dengan adanya aktivitas dari pompa natrium itu kan, jadi orang merasa marah gitu. Marah itu kan kemudian nanti ditandai juga dengan adanya badai adrenalin, sebetulnya bisa dikondisikan gitu. Dan itu sensasi-sensasi yang pada dasarnya dibangun tidak lebih, tidak bukan, dan tidak keluar dari di situ-situ aja sebenarnya. Mau marah, mau sedih, mau kecewa, mau lapar, mau sakit, itu kan di situ. Dan itu semua sebetulnya apabila diproyeksikan gitu jadi sebuah spektrum gitu ya, kita bisa ngeluarin hologramnya dari otak gitu. Jadi ini misalnya dari kalau di gambar kecilnya kelihatan dari si gundul ini bisa, nggak apa-apa, biarin aja persentasenya, biarin lagi. Nah itu bisa keluar gitu ya, kelihatan semuanya. Dan tubuh ini sebenarnya tools juga gitu, alat untuk merasakan, tangan alat untuk mengambil, kulit untuk merasakannya, mata untuk melihat, otaknya yang mikir apa yang dilihat, lalu respon lari, kaki yang mengeksekusi gitu. Jadi caranya kan melihat ada serigala, melihat harimau, melihat anjing, yang kemudian mau ngejar kan mata yang melihat, telinga yang mendengar, identifikasi betul itu harimau dari aumannya gitu ya. Terus kemudian dari suaranya makin mendekat, dari visual juga terlihat, oh iya itu kok makin kesini. Terus kan dipersepsikan ini ada bahaya yang datang menjelang. Stimulus-stimulus ini sudah membentuk satu early warning system, alert gitu ya. Lalu diperintah menjauh, yang bisa menjauh itu apa ya, kaki gitu. Dan kemudian postur tubuh yang lain mengikuti, gimana kalau kaki itu berlari kemudian posisi tubuhnya tidak berubah gitu kan, ayun, melenggang dan sebagainya. Sehingga sebenarnya ini sebuah alat. Nah, pada satu titik apakah kita masih memerlukan gitu, misalnya totally transform gitu ya, berpindah secara sepenuhnya. Nah, ini. Nah, maka itu yang akan menjadi pemikiran kita. Nah, maka kita kembali dulu ya. Kita kembali sumbu Y-nya. Jadi tadi udah sepakat bukan sumbu, tapi balik lagi ke sumbu. Soal kebiasaan di matematik ya. Jadi biar gampang aja. Sebenarnya ini bukan ini ya, bukan koordinat gitu, tapi ya apa-apalah supaya gampang. Coba kita lihat tadi lagi di Y-nya ya. Di Y-nya kan tadi ada change yang mulus itu kalau semua syarat terpenuhi. Ada confusion, kebingungan apabila ada, nanti kita bahas. Lalu kemudian ada kecemasan tuh, di sumbu Y-nya ada kecemasan. Lalu ada resistance. Resistance tuh kayak ya kemudian kita menolak gitu, perubahan itu kita hindari, padahal nggak bisa. Kita menolak sebuah perubahan kan berubah juga. Berubah jadi apa? Berubah jadi batu, berubah jadi orang yang kopoh, berubah jadi orang yang terjebak gitu di dalam masa lalu dan sebagainya gitu ya. Lalu kalau tidak bisa memanage itu juga pada akhirnya bisa jatuh di dalam konteks frustasi. Artinya di sini sudah mengalami satu kondisi tidak bisa melakukan rencana aksi dan kemudian tidak juga punya solusi alternatif apa yang harus dikerjakan. Ya udah frustasi. Dan ini yang berbahaya karena pada dasarnya setiap orang kan harus berkarya dan kemudian harus mampu mengelola apa yang kemudian saat ini dijalani. Kalau nggak dikelola kan tetap jalan. Gitu. Itu kira-kira yang dari aspek-aspek yang ada di sumbu Y. Meskipun ini bukan koordinat, tapi nah mari kita bahas satu persatu. Saya kira ini hanyalah sebuah konklusi yang disederhanakan. Tapi sebetulnya faktor dan variabelnya saya yakin pasti jauh lebih kompleks daripada ini. Tapi ini menurut saya bagus. Satu ini saya bisa cerita 2 hari loh, gitu ya. Jadi maafkan, mungkin yang kulinernya kita bahas besok karena ya kita bahas nanti 1-2 hal dan kemudian kita sambungkan ke sini. Tetapi saya ingin ini kita kupas tuntas dulu karena ini penting banget kalau menurut saya. Nah, baik. Jadi, sebuah perubahan itu bisa dikelola meskipun X gitu. Satu, apabila kita ternyata punya vision kalau menurut orang yang membuat ini anonim nih, saya nggak tahu tapi hebat. Nanti tolong cari browsing managing complex change itu yang ada grafik ini siapa sih sebenarnya, saya harus respect juga nih, orangnya hebat. Tapi itulah budaya digital. Saya juga dapatnya dari jadi saya pakai aja. Harusnya tahu dulu ini dari siapa. Tapi saya sepakat. Nanti mungkin kalau ada ketidaksepakatan, dissenting opinion, saya juga, di faktor ini saya nggak setuju nih. Gitu. Frustasi, enggak, orang tuh
nggak akan sampai ke sana. Nah, misalnya seperti itu. Vision itu apa sih? Apakah sama dengan oh kita punya tujuan hidup? Apakah kita tahu apa yang akan kita kerjakan? Ya kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat pada perjalanan hidup Ibrahim, perjalanan untuk visionnya itu justru mencari dengan bertanya dari mana dia berasal. Jadi sebenarnya ketika kita mengetahui sumber, kita juga tahu mau kemana kita itu akan menuju. Kira-kira seperti itu. Kan pertanyaannya sebenarnya kayak reverse gitu ya, kayak terbalik gitu. Kok Nabi Ibrahim visinya bukannya mencari apa sih yang ada di depan, tapi maunya apa yang ada di tangan gitu. Dia kan bertanya gitu, dari mana saya? Gitu. Nah, jadi kan sebenarnya kayak terbalik. Nah, tetapi kalau kita tidak tahu starting point-nya gitu, kita, dan kita itu berada dalam satu siklus, gitu. Lalu bagaimana caranya kita bisa menentukan tujuan? Nah, ini pertanyaan paling fundamental. Jadi sebetulnya pertanyaan ini bersifat generik, artinya kita pun semestinya semua bertanya. Meskipun kadang jawabannya kalau menurut saya juga tidak akan mungkin. Jadi meskipun pertanyaannya sama, karena bisa saja orang mengambil timeline-nya berbeda-beda. Oh ya, saya itu ada semenjak saya lahir ke dunia. Maka mungkin orientasinya di situ adalah pada cinta yang sifatnya memberikan yang bersifat suportif selama kehidupannya ada yang nggak apa-apa, makanya mungkin nanti lebih terjebak pada pemenuhan material, kasih sayang pada sesama, dan kemudian pengelolaan pada kehidupan supaya bisa berkelanjutan sambungan selesai kan gitu. Tetapi kalau pertanyaannya mungkin mundurnya lebih jauh ya kita melihat peran ibu gitu. Kalau ibu saja tidak masih bisa kita lagi pencarian ya mungkin sampai kepada peran dari sang sumber dari segala sumber. Nah ini kan gimana kita mau menempatkan poin itu di sebelah mana gitu. Ya, juga tidak bisa mengatakan yang benar itu adalah enggak, karena ini adalah pengalaman pribadi, personal experience. Sejauh mana kita membutuhkan, sejauh mana kita telah mengubah pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sebagai bagian dari satu proses pembelajaran kan gitu. Nah mari kita lanjutkan lagi. Maka untuk itu kalau kita Nah, ini kan memang di organisasi, tapi saya juga ingin mengangkatnya menjadi sebuah kehidupan. Kita juga harus punya skill. Dan skill itu tentu tidak bisa lepas dari satu, ya, itu memori prosedural ya. Memori prosedural itu kan pasti base-nya adalah pengetahuan. Nggak mungkin dong orang tiba-tiba bisa masak kalau memang nggak pernah ngeliat orang masak, nggak ada yang namanya penemuan, tidak ada penemuan minyak. Jadi kan ini sebetulnya adalah bagian dari sistem konstruksi pengetahuan, SKP. Sistem konstruksi pengetahuan itu artinya pengetahuan itu kita yang tahu, tapi orang lain yang menemukan, invention, segala macam, merangkai, dan kemudian mengeluarkan berbagai teori, ya kita pakai aja gitu. Kita yang meracik resep yang tepat sehingga menjadi sebuah masakan yang lezat sekaligus juga berdaya guna dan sehat. Kan gitu kan harapannya. Jadi pakai aja. Nah itu skill sebenarnya. Jadi pasti didapatkan melalui pengelolaan pengetahuan. Jadi skill itu tidak lain adalah salah satu outcome. Salah satu ya, jadi ini salah kalau menurut saya. Karena walau bagaimanapun sebenarnya knowledge-nya harus dikeluarkan. Pengetahuannya dulu harus didapatkan, pembelajaran dan pengalaman, preferensi, baru jadi skill itu sebenarnya hanya satu hal gitu. Kalau orang sudah memiliki bisa mengkristalisasi berbagai sumber pengetahuan gitu kan prosesnya kan kalau lihat di itu kan deduksi hipothetical verifikatif gitu ya melakukan suatu proses pengambilan mencuplik kebenaran untuk kemudian diproyeksikan dan direplikasi dalam bentuk-bentuk berulang yang lebih skalanya lebih besar gitu kemudian membangun hubungan sebab akibat hipotesis gitu sehingga kalau itu nanti terbukti gitu kan itu artinya namanya terverifikasi kan gitu kan kira-kira cara berpikir secara ilmiah itu. Nah, kemudian di sini ada insentif. Insentif itu benefit yang bisa didapatkan. Sebenarnya kalau saya lebih menempatkannya motif bukan insentif. Insentif itu kesannya ini memang untuk perusahaan gitu. Jadi kesannya nanti dapat bonus, nanti dapat katakanlah gaji ke-13, THR, kenaikan promosi gitu ya. Tapi sebenarnya insentif ini kalau menurut saya motif. Dan motif itu tidak selalu berkorelasi dengan benefit yang bersifat materi. Ketenangan itu kan intangible ya, kedamaian, kasih sayang, cinta, dicintai, dan mencintai. Itu kan sifatnya intangible, dan itu insentif atau motif. Jadi kalau lebih ke arah benefit, tetapi kalau kita berbicara motif, itu konstruksinya menjadi lebih fundamental. Artinya menentukan juga sesungguhnya kita seperti apa, dan ini tadi cocok dengan yang namanya sistem
konstruksi pengetahuan, nggak ujuk-ujuk skill. Jadi skill itu kan hanya outcome, salah satu hal. Dan sebaliknya, kalau kita sekarang berbicara hanya sekedar keterampilan, skill, ya ini sudah bisa di-replace oleh yang namanya ilmu robotika, otomasi, IoT, juga machine learning gitu. Udah tamat gitu kalau kita berbicaranya di situ. Oke? Maka apabila boleh saya lanjutkan, maka ini motif. Dan motif itu setiap manusia sebenarnya didasari kalau dalam sudut pandang kita, akidah. Jadi seberapa kuat fondasi ketauhidan kita, itu tentukan motif kita di dalam melaksanakan setiap aspek yang ada di dalam proses kehidupan. Itu aja, simpel sekali kan. Kita itu kan mau apa? Sekedar mau makan atau mau makan dengan itu kan beda ya. Karena kalau makan bertauhid, kita mengembalikan makan itu sebagai proses rasa syukur atas apa yang telah dilimpahkan dan kita menjaganya dengan memberikan apa yang dibutuhkan oleh logis tubuh kita agar kita kemudian bisa menjalankan apa yang telah diperintahkan. Menjadi apa? Khalifah yang kemudian mendatangkan kebaikan bagi sesama, memberi lenas gitu. Terus kemudian ada resources itu sebenarnya potensi. Kalau saya mengatakan mungkin fitrah, bukan sumber. Kesannya ini sangat materialistis, jadi saya yakin yang menulis ini adalah seorang kapitalis, tapi bagus, nggak apa-apa. Kalau saya ingin melihatnya, resources itu fitrahnya manusia, fitrahnya alam, fitrahnya setiap elemen yang ada di dunia ini, karena tidak ada satupun yang diciptakan secara sia-sia kan. Dan apabila kita bisa mensinergikan fitrah-fitrah ini, perubahan itu menjadi sebuah keniscayaan, karena kita juga tahu fitrah dari setiap benda, setiap elemen, setiap unsur itu berubah. Sehingga kita seolah-olah sedang memainkan sebuah komposisi di dalam sebuah simfoni yang akan menghasilkan orkestrasi yang terdengar harmoni, kan gitu kira-kira. Meskipun dalam prosesnya pasti terjadi osilasi. Osilasi kan gitu ya, perubahan gelombang ditandai dengan perubahan amplitudo dan frekuensi panjang gelombang. Nah itu kan terjadi dan kemudian bisa terjadi saling interferensi, saling meniadakan ataupun saling menguatkan. Tetapi itulah bagaimana cara kita mengelola risiko. Kan ada sebuah teori bahwa alam semesta saja tercipta melalui satu pendekatan ya, namanya teori superstring, gawai gitu, gawai-gawai, 7 gawai, 8 gawai gitu ya, 7 gawai. Yang kemudian saling bergetar dan kemudian ada yang saling menghilangkan, ada yang saling menguatkan, sehingga terciptalah dimensi yang hari ini kita kenal, yaitu ruang dan waktu 3 dimensi. Satu waktu jadi 4, kira-kira seperti itu. Nah, lalu kemudian rencana aksi. Ini yang disebut dengan misi, atau kalau bagi kita sebenarnya inilah dengan ibadah. Jadi rencana aksi itu pada dasarnya adalah ibadah. Kan mama halaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi aksi kita tuh sebetulnya adalah ibadah. Ibadah wujud dan termanifestasi dalam konteks mahdo dan khairu mahdo. Artinya ada yang bersifat ritual, mekanikal, tapi juga punya nilai spiritual yang tujuannya jelas konseptual. Itu adalah pembinaan aspek intelektual sekaligus juga tadi aspek-aspek ruhiyah spiritual supaya bisa membangun di mana kita terkoneksi gitu, terhubung dengan kebenaran absolut atau kebenaran sejati. Nah, action plan itu lalu kemudian dalam konteks ibadah yang bersifat horizontal gitu kan, rumah tuh ya tentu saja kita harus menjadi multiple benefit dan memberikan kebermanfaatan bagi diri kita sendiri, karena itulah hakikatnya. Jadi apapun yang kita kerjakan, actionnya itu harus memberi kebaikan dan kemuliaan yang diselubung yang oleh kemuliaan, sehingga punya sifat bijak dengan kata kerja bajik. Bijak itu kan sifat, kata kerjanya bajik itu adalah sebuah kebaikan yang bijak. Gitu. Karena ada kebaikan yang nggak bijak. Loh, kebaikan yang merugikan diri sendiri. Misalkan kalau sekarang nih garda depan udah tahu ada penyakit infeksius kontagius, kita nggak berdebat ya. Kalau penyakit infeksi kan pasti sekarang kita sudah banyak pengalaman gitu bahwa pakai apa bisa kena. Nah ini mengobati orang yang terinfeksi, jelas gitu ya ada tanda gejala infeksi, tidak pakai APD. Baik nggak? Baik. Kenapa? Karena mungkin orang yang datang minta bantuan sehingga perlu ditolong. Tapi kita keterbatasan gitu, tidak punya satu alat yang memadai. Sehingga yang terjadi mungkin adalah kebaikan. Tetapi bisa kita pertanyakan, apakah ini bijak untuk dilakukan? Kenapa? Karena apabila tenaga kesehatan yang menolong dengan niat itu ternyata terjangkit dan mengalami kondisi yang berat, ya nggak sampai wafat lah, tapi sakit berhari-hari, minimal isolasi 14 hari gitu ya. Berapa banyak orang yang kemudian sebenarnya untuk ditolong menjadi tidak dapat ditolong karena
tenaga kesehatan kita ini mengambil sebuah tindakan yang baik di awal, tetapi didasari oleh satu konsep yang kurang bijak. Gitu. Maka ketika berhati-hati mencari solusi alternatif yang terbaik, oh APD ada sebentar, saya cuma perlu waktu, komunikasi saja, saya bisa pinjam dari institusi lain dan sebagainya, whatever lah. Tapi kemudian ditangani dengan cepat dan baik gitu ya, win-win solutionnya seperti ini adalah yang sudah masuk dalam kategori bajik. Artinya dia baik sekaligus dia juga bijak sehingga menghasilkan kebajikan. Bukan lagi kebaikan, melainkan kebajik. Rasional dan proporsional. Artinya apa yang kita kerjakan baik bagi banyak pihak. Nah, cirinya kan itu ya. Kebaikan itu tidak searah, sentris hanya buat kita, tetapi terproyeksikan ke semua arah dan bisa dirasakan. Ini sebenarnya konsep dari khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa yang namanya kebermanfaatan adalah sebuah kebaikan yang bajik, yang kebaikan yang bijak sehingga kebajikan bagi sesama. Nah, ini bahasa Indonesia tuh sebetulnya mengakomodir itu semua. Yang kadang susah karena di bahasa Inggris tuh semuanya cuma wisdom gitu-gitu kan, ya good practices gitu, nggak ada adaptif gitu seperti kita. Nah, maka syarat sebuah perubahan bisa berhasil, artinya syarat hidup kita. Jadi sebenarnya ini bukan perubahan kita secara hidup ya, syarat hidup kita yang penuh dengan ketidakpastian dan diwarnai dengan perubahan itu berhasil gitu ya. Kita tadi punya dasar akidah, vision itu kan akidah. Dan ku tahu mau, ku tahu yang ku cari, dan ku tahu yang ku tuju kan gitu. Jadi yang depan itu vision itu adalah tauhid, kemudian skill ini adalah akal, di mana pengetahuan itu berbuah menjadi keterampilan menjalani hidup tentu saja. Lalu kemudian motifnya itu ya pahala, kan apa yang kan dasar supaya kita punya semangat gitu untuk menjalani hidup ini, cinta. Jadi ada pahala, ada mahabbatullah, ada yang namanya bermanfaat bagi sesama, ekspresi aktualisasi kita tuh dari keinginan berbagi gitu ya, Rahman Rahim gitu ya, dan kemudian juga tidak mengembangkan konsep egosentrisme secara berlebih karena bersikap dan bersifat alhamdulillah, mengembalikan segala puji hanya kepada Allah. Lalu kemudian potensi sumber daya itu kan tadi resources itu fitrah, kan kita fitrahnya kan sudah dilahirkan sempurna, qatolaknal insana fi ahsani taqwim. Lalu kemudian kita punya rencana itu ibadah gitu ya, di mana ibadah itu bisa horizontal, bisa bersifat vertikal. Yang vertikal akan mewujud di dalam nilai kebaikan horizontal. Yang baiknya horizontal akan menghantarkan kita untuk membangun perancah scaffold itu untuk mencapai makom yang lebih tinggi secara vertikal. Oh, kira-kira. Nah, itu betul, itu Kang Sandy. Itu Kang Sandy merangkum dengan sangat baik. Maka perubahan itu dalam hidup, dan untuk itu memerlukan ketauhidan, memerlukan ikro, memerlukan ibadah, memerlukan rasa syukur, ya kan? Tadi makanya kan insentif itu selain motif berupa mahabbatul cinta, juga syukur kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid, rasa syukur. Nah, inilah yang kemudian kita berhasil mengelola kompleks perubahan yang membawa kita itu makin bisa mendekati konsep takwa. Nah, ini yang disebut inna akramakum indallahi atqakum gitu ya, atau kemarin selama bulan puasa kita diminta itu kan ke sini gitu ya, pun itu kan di sini arahnya gitu loh. Jadi menurut saya kita harus ending di sini ya, karena kita sudah sampai pada sebuah konklusi yang amat menarik dan akan menjadi anti kalau tiba-tiba kita bicara tempe, kita tiba-tiba bicara ayam goreng gitu ya. Jadi ayam goreng, tempe dan lainnya bukannya tidak merepresentasikan ibadah, tapi ini supaya direnungkan terlebih dahulu. Nah, besok kita baru bicara tentang peradaban dan neurokuliner dalam konteks ketauhidan. Jadi ini supaya meresap gitu, dan ketika nanti disampaikan ke masyarakat pun tidak terdistorsi gitu, bahwa nanti tiba-tiba kok bicara Surabi atau Suman Solo, ini apa hubungannya? Memang seolah dengan, tetapi punya hubungan yang teramat erat, tapi akan ada baiknya apabila kita segmentasi supaya bisa lebih mengena. Jadi maafkan apabila tadi judulnya peradaban dan neurokuliner, ternyata sebenarnya adalah perubahan dan ketauhidan. Nggak apa-apa, namanya juga perubahan, tidak ada sesuatu yang pasti gitu ya. Baik, saya kira itu yang diberikan pada hari ini. Jadi mudah-mudahan bisa segera diproses Kang Sandy, karena ini adalah satu bahasan yang amat menarik ya, dari satu gambar saja
bercerita. Mudah-mudahan sesuai dengan amanah yang sudah diberikan. Besok lah ya kita bahas yang tentang makanan dan sebagainya. Jadi terima kasih Pak Admin dan terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Mudah-mudahan kajian kita kali ini punya kebermanfaatan bagi kita bersama, dan yang terpenting ini adalah fondasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Angga atur nuhun sadayana, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.